Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saya Nova Arianti dapat kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam program Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Pemirsa, Ruang Sehat, mungkin sebagian dari Anda merasakan lelah, letih, lesu sehingga tidak bersemangat nih untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, apabila pemirsa merasakan gejala seperti yang saya sebutkan tadi, maka Anda harus waspada. Siapa tahu Anda mengalami yang namanya anemia atau kekurangan sel darah merah dalam tubuh. Lantas, kenapa seseorang bisa mengalami anemia dan bagaimana cara mencegah atau penyembuhannya? Untuk membahas hal ini, saya sudah terhubung dengan narasumber kita, yakni ada Dr. Dian Evrianisa Tanjung Sari selaku dokter umum. Baik, halo Dr. Dian. Halo, Gimana kabarnya hari ini, selamat Dok? siang Mbak. Alhamdulillah baik. Selalu Dok ya tentunya. Ya, amin. Langsung saja nih Dok, kita membahas mengenai anemia. Menurut ilmu kedokteran sendiri, anemia ini apa sih Dok? Baik Mbak, anemia ini karena kita berbicara untuk masyarakat luas, jadi kita pakai bahasa umum dia. Jadi anemia ini adalah di mana suatu kondisi tubuh yang kadar sel darah merahnya menurun, terutama di hemoglobinnya. Nah, hemoglobin ini adalah komponen dari sel darah merah yang mana dia berfungsi untuk membawa oksigen dan sari-sari makanan ke organ-organ tubuh lainnya. Gitu, Mbak. Normal ini berapa sih Dok? Nah, sebenarnya kadar hemoglobin di dalam tubuh kita kan ada nilainya tuh. Nah, masing-masing memiliki perbedaan dari laki-laki, perempuan, kemudian khususnya untuk wanita hamil. Untuk laki-laki sendiri per desiliter, Mbak. Untuk wanita dewasa itu amannya di atas 12. Dan untuk ibu hamil nih pengecualian karena dia kan ada janin di dalam tubuhnya, jadi masih dalam toleransi normal jika di atas 11. Kemudian jika di bawah itu dinamakan anemia. Kenapa seseorang ini bisa mengalami anemia? Jadi penyebabnya ya Mbak ya? Iya Dok. Nah, Bapak sebenarnya sih itu kan tadi artinya adalah kekurangan sel darah merah di dalam tubuh. Berarti penyebabnya bermacam-macam nih Mbak. Karena hilangnya sel darah merah tadi. Misalnya ada perdarahan. Perdarahan itu bisa bersifat aktif, baik akut ataupun sudah lama atau kronik. Kemudian adanya masalah asupan gizi, asupan makanan yang inadekuat, sehingga HB pun menurun. Selanjutnya pun bisa juga disebabkan oleh penyakit-penyakit yang mengakibatkan kerusakan organ dan menurunkannya HB gitu, Mbak. Untuk jenis-jenis anemia sendiri ada berbagai macam jenis kah Dok? Sebenarnya ada, pembagiannya pun berbagai macam. Cuman kita ambil yang lebih simpel ya Mbak ya. Yang pertama tadi kan kita sudah bahas nih kadar normalnya. Berarti di bawah itu termasuk anemia. Bisa kita bagikan menjadi 2 atau 3 malah. Ada ringan, sedang, dan berat. Kalau yang ringan mungkin kisaran antara 9 sampai 10 karena tadi normalnya kan 12 ke atas ya. Bagi ibu hamil 11. Nah, jadi ketika 9 sampai 10 dikatakan ringan, 7 sampai 8 itu dikatakan sedang, dan di bawah 7 itu sudah dikatakan berat. Kemudian jenis-jenisnya pun beberapa ada seperti anemia defisiensi besi, itu kekurangan zat besi di dalam tubuh. Kemudian anemia hemolitik, anemia hemorrhagic itu yang perdarahan, anemia megaloblastik, pernisiosa, kemudian ada thalassemia misalnya, kemudian ada aplastik. Nah, itu nanti penjelasannya ada tersendiri sih karena berasal dari penyebabnya masing-masing gitu. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Untuk anemia sendiri di masyarakat ini anemia yang seperti apa yang banyak dialami masyarakat Dok? Yang banyak sih Mbak, sesuai umur ya Mbak ya. Kalau misalnya paling banyak sih tidak bisa terlalu kita kelompokkan banget. Tapi kita bisa lihat dari faktor risikonya nih. Kita pertama dari anak-anak. Anak-anak itu ketika asupan gizinya kurang,
misalnya dia malas makan atau makannya pemilih, itu bisa termasuk dalam anemia defisiensi besi. Nah, kemudian beranjak remaja, kalau perempuan kan dia mengalami menstruasi, di mana akan kehilangan darah setiap bulannya. Itu juga bisa banyak nih kasusnya. Selanjutnya, pada anemia pada ibu hamil, ketika asupan dia sebelum menikah, selama hamil, dan akhirnya sampai melahirkan pun ketika asupannya kurang akan meningkat angkanya, bahkan mengakibatkan mengancam jiwa baik anak maupun ibu hamil tersebut. Kemudian faktor-faktor lain adanya kejadian penyakit kronis pada orang dewasa. Nah, itu. Tapi yang kita fokuskan sekarang adalah untuk mencegah kekurangan HB pada ibu hamil dan anak-anak, karena itu mengakibatkan 2 nyawa sekaligus kan ya. Nah, gitu. Untuk gejalanya sendiri dok, apakah cuma letih, lesu seperti itu atau ada gejala spesifik lainnya dok? Untuk gejala sih lebih kita kenal dengan lemah, letih, leluh, lunglai ya mbak ya. Maaf. Jadi sebenarnya ada banyak sih gejalanya. Tadi tergantung tingkatannya tadi. Yang pertama tadi kelelahan, kemudian kekurangan konsentrasi, pusing, kadang-kadang ada yang terjadi insomnia, dan ketika itu tidak tertangani dengan baik, dia akan mengarah ke gejala yang lebih berat, seperti cepatnya nyut nadi, kemudian cepatnya nafasnya biasanya cepat, kemudian pendek. Selanjutnya sih ada yang sampai kekurangan kesadaran, bahkan sampai mengancam nyawa, begitu mbak. Tapi ya paling yang kita sering temuin adalah ya tadi lemah, letih, leluh, lunglai, dan kekurangan konsentrasi. Itu yang paling sering ditemuin pada anak-anak dan remaja biasanya. Lantas bagaimana cara membedakan lemas, lesu tersebut karena anemia dengan gejala-gejala karena penyebab lain dok? Untuk membedakannya, biasanya dokter memeriksa ya mbak. Pasien datang, kemudian dia mengutarakan keluhannya, kemudian kami memeriksa. Biasanya dari anemia itu tampak jelas daerah bawah mata seperti ini, itu kan biasanya merah muda ya. Nah, ketika pada orang anemia, dia akan lebih pucat. Kemudian bagian putih di mata itu tampak kuning, bagian-bagian tangannya terasa dingin, kemudian dadanya berdetak-detak cepat. Nah, itu bisa kita bedakan anemia atau kelelahan biasa. Kalau pada kasus dia hanya kelelahan biasa, dengan istirahat, dengan makanan yang bergizi pun, dia akan memulih cepat. Biasanya dalam 24 jam setelah tidur nyenyak, dia akan membaik. Tapi kalau anemia, dia akan berkepanjangan dan tidak akan sembuh jika tidak diobati dengan baik. Jadi selanjutnya, nanti akan ada pemeriksaan laboratorium, mengecek HB, dan mungkin darah lengkap jika perlu. Ada faktor resiko seseorang dapat mengalami anemia dok? Faktor risikonya ada mbak, tadi ketika asupan makannya kurang, kemudian hamil, kemudian perempuan remaja yang menstruasinya berkepanjangan, kemudian faktor risiko bagi orang-orang dari keturunan juga bisa, penyakit turunan maksud saya. Kalau dari segi usia atau gender, ada yang lebih dominan mengalami anemia nggak dok? Kalau gender kebanyakannya pada wanita dan usia remaja. Karena dia faktor resikonya lebih tinggi kan, kehilangan darah tiap bulan itu pasti. Sedangkan mungkin anak remaja sekarang tren-trennya itu makanannya diet. Nah, kalau makanannya tidak dikuat, maka pembentukan hemoglobin pun akan terhambat. Oke, dari segi faktor genetik atau keturunan tadi ada juga dok ya? Ada mbak, jadi dari keturunan itu seperti mungkin pernah dengar thalassemia. Nah, kemudian ada anemia aplastik, itu terjadi karena pengaruh keturunan. Biasanya sih sudah terlihat pada usia anak atau remaja. Nah, itu pengobatannya harus secara komprehensif ke dokter anak, kemudian terapi-terapinya juga khusus mbak. Baik, Dokter Dian, kita akan melanjutkan perbincangan kita, namun kita perlu jeda sejenak nih. Oke. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan.
Baik pemirsa, terima kasih Anda masih di program Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Melanjutkan perbincangan kita dengan Dr. Dian mengenai penyakit anemia. Baik, Dr. Dian, melanjutkan perbincangan kita nih. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa seseorang bisa mengalami anemia karena faktor asupan makan seperti itu, Dok ya. Nah, kekurangan zat besi menyebabkan kan seseorang beresiko terkena anemia. Lantas apakah orang yang diet ini, Dok, beresiko juga terkena anemia? Karena kan kita tahu bahwa saat seseorang diet artinya ini mengurangi asupan makan. Lalu seperti apa ini, Dok? Ya, bagi orang diet sebenarnya seperti diet apa yang dia jalankan. Nah, orang yang diet kalau dia dengan menu seimbang sih oke, Mbak. Jadi tidak ada perubahan atau kekurangan zat besi ketika menunya seimbang. Tapi ketika menunya itu dia memilih untuk hanya misalnya sayur saja, mengurangi asupan protein hewani, maka akan beresiko tinggi terkena anemia. Karena kita tahu pembentukan hemoglobin ini didukung oleh yang pertama zat besi itu sendiri, itu menu utamanya ya. Kemudian ada B12, kemudian asam folat. Nah, ketika ketiga zat ini sangat banyak ditemui di protein hewani seperti daging, ikan laut, ayam, kemudian sayur-sayur hijau. Bahkan banyak sayur atau buah-buahan yang kandungan ketiga zat ini itu kurang. Jadi orang diet, terutama yang vegan atau vegetarian, akan berisiko tinggi mengenai anemia. Nah, jadi kalau dia dietnya dengan seimbang, it's okay, nggak apa-apa. Oke, tergantung. Jadi kalau misalnya tergantung menunya, kalau dia seimbang sih nggak apa-apa. Mungkin menunya saja dia kurangin. Tapi ketika memilih hanya sayur buah saja, maka itu akan berisiko tinggi mengenai anemia. Terutama anemia megaloblastik tadi saya bilang, atau pernisiosa, karena kekurangan vitamin B12. Seperti itu. Oke, untuk anemia ini, Dok, dapat terjadi sementara waktu atau terjadi dalam jangka waktu yang panjang nih, Dok? Tergantung jenis anemianya ya, Mbak ya. Kalau misalnya anemianya karena kekurangan asupan seperti anemia defisiensi besi, megaloblastik, ketika dia sudah memperbaiki menunya, makanannya sudah adekuat, maka perlahan-perlahan dia akan kembali normal. Tetapi kalau anemia karena penyakit kronik, kalau penyakitnya belum sembuh, juga sulit untuk sembuh anemianya. Karena anemia ini hanya salah satu gejala, Mbak, bukan diagnosis. Misalnya penyakit gagal ginjal kronik, ketika organnya sudah rusak, maka pengobatannya pun harus komprehensif dengan dokter spesialis dan jangka panjang. Bahkan bisa mungkin tambah darah. Nah, kalau misalnya anemia karena perdarahan banyak, kecelakaan, itu harus ditambah dengan bantuan suplai darah tambahan yang kita bilang dengan transfusi darah. Jadi selanjutnya kalau anemia pada anak remaja, nah itu harus kita terapi dengan sebaik mungkin. Jadi ada yang bisa diobatin dengan cepat, ada yang harus dengan pengobatan yang jangka lama. Tapi kalau anemianya karena faktor keturunan seperti thalassemia, aplastik, itu sulit disembuhkan secara 100% karena faktor keturunan, seperti itu. Oke, baik. Lalu apakah ini bisa disembuhkan 100% atau gimana, Dok? Kalau misalnya anemianya hanya karena remaja dengan karena faktor menstruasi yang berkepanjangan, itu akan membaik sejalan dengan pengobatan dan terapi hormon mungkin. Selanjutnya pun dari pemerintah sudah menjalankan program untuk menghindari adanya anemia pada remaja dan ibu hamil. Jadi sekarang dari Kemenkes mewajibkan setiap anak remaja itu mengkonsumsi 1 tablet tambah darah setiap minggunya sepanjang tahun. Jadi wajib loh setiap minggu 1 tablet dengan waktu yang sama, jam yang sama sepanjang tahun. Itu menghindari untuk terjadinya anemia ketika dia hamil, kemudian dia melahirkan. Karena ketika ibu hamil itu mengalami anemia akan berdampak pada janin, bisa keguguran, bahkan kelahiran prematur dan kecacatan pada janin. Untuk terapi thalassemia, kemudian aplastik yang merupakan faktor keturunan, saya rasa untuk 100% sembuh agak sulit
karena ada faktor penyebab lainnya gitu, Mbak. Ini kan misalkan ada orang didiagnosis mengalami anemia, Dok. Ini setelah melakukan pemeriksaan seperti apa yang dilakukan oleh dokter? Jadi tadi secara runtun dari pasien datang, kita tanyakan keluhannya, kemudian pemeriksaan fisik dari ujung kepala sampai ujung kaki. Setelah itu kita akan mengajukan permintaan ke laboratorium. Nah, jadi kita akan mengecek darahnya. Sekarang sudah ada alat diagnosis yang cepat dan akurat, yaitu cek Hb secara digital. Kalau misalnya pun ke laboratorium banyak metode-metode yang lebih ribet dan akurat, tapi karena sekarang sudah lebih meningkatnya pengetahuan kita, perkembangan iptek, jadi sudah ada digital, Mbak. Jadi nggak perlu waktu lama, kita sudah mengetahui Hb kita sendiri. Oke, lalu pengobatan seperti apa, Dok, yang diberikan? Perlukah ketika seseorang mengalami anemia seperti itu dilakukan transfusi darah atau semacamnya? Nah, jadi untuk pengobatannya ketika anemia ringan cukup dengan tablet tambah darah tadi, Mbak. Nah, selanjutnya itu kalau anemia ringan. Nah, dikatakan kita harus mengalami transfusi darah itu untuk kadar Hb 7 gram per desiliter ke bawah. Jadi sudah dimasukkan ke anemia berat. Atau kehilangan darah secara cepat karena kecelakaan misalnya. Nah, itu harus kita lakukan transfusi, Mbak. Gitu. Kalau di atas itu sih kita lebih ke vitamin-vitamin tambah darah untuk sementara. Tapi misalkan dalam jangka waktu yang lama minum obat-obatan atau vitamin ini apakah berdampak bagi kesehatan tubuh lainnya atau gimana, Dok? Sebenarnya untuk dampak yang banyak sih tidak. Cuman untuk tablet tambah darah sendiri itu ada sensasi mual, Mbak. Nah, jadi ada sensasi mual yang diciptakan oleh obat itu ketika kita minum. Tapi untuk efeknya positifnya lebih banyak dibanding negatifnya. Jadi mungkin bisa sebenarnya dia lebih efektif diminum dengan perut kosong. Tapi ketika mual ya nggak apa-apa, pakai setelah makan juga nggak apa-apa. Itu sih. Kalau misalnya transfusi darah, terapi transfusi darah yang berkepanjangan nanti akan berdampak pada organ-organ seperti hati atau ginjal, gitu aja. Tapi selama pengobatan tersebut efeknya lebih positif daripada negatifnya, maka kita lakukan itu terlebih dahulu. Oke, baik, Dok. Apabila anemia ini tidak terobati dalam jangka waktu yang lama seperti itu, lantas dapatkah mengalami komplikasi terhadap penyakit-penyakit lain, Dok? Ya, tentu, Mbak. Jadi kekurangan hemoglobin berarti dia akan mengurangi asupan makanan dan asupan oksigen ke seluruh organ di tubuh kita. Ada otak, hati, ginjal, dan lain-lain. Ketika nutrisinya kurang, maka kerja organ lain pun akan menurun. Seperti jantung, dia akan memompa darah. Ketika dia kurang makanan, dia akan mudah capek. Nah, seperti itu. Tapi untuk selanjutnya ketika anemia berat tidak diobatin, maka akan mengakibatkan adanya ancaman terhadap nyawa seseorang. Karena darah kita ibaratnya kurang lah seperti itu, karena tidak bisa memaintain kerja jantung, kerja organ, dan ujung-ujungnya merusak organ tersebut. Nah, jadi itulah komplikasi dari anemia yang berkepanjangan yang tidak diobati dengan baik gitu. Ternyata bisa mengakibatkan kematian juga seperti itu, Dok, ya? Iya, apalagi kan zaman sekarang itu sering banget nih, Mbak, yang mendengar penyakit MAH. Nah, penyakit MAH itu jangan dianggap sepele, karena kalau dia berkepanjangan, sudah MAH kronis, nanti lama-kelamaan akan mengikis dinding lambung si penderita. Lama-kelamaan darahnya memang nggak kerasa keluarnya, darahnya nanti keluar bersamaan dengan feses. Feses itu BAB kita berwarna hitam, merah, marun, bahkan sampai seperti aspal. Nah, itu sebenarnya bukan BAB yang hitam, tetapi adalah BAB bercampur darah. Nah, itu lama-kelamaan biasanya pada orang tua, orang lansia, dia pucat, lemas, nggak mau makan. Saat ditanya, Bapak ada sakit perut, ulu hati ada pernah sakit MAH ada, kemudian BAB-nya seperti apa? Beliau mengatakan BAB-nya hitam. Ya, kita langsung periksa HB tuh, Mbak. Biasanya HB-nya di bawah normal. Nah, kadang di bawah 7 itu sudah kita rujuk untuk melakukan transfusi. Jika tidak diobati dengan baik,
Jadi hanya berasal dari mah saja bisa mengancam nyawa, seperti itu. Jangan menyepelekan suatu penyakit seperti itu, Dok ya. Oke, dokter tadi kan juga menyebutkan bahwa ibu hamil nih rentan terkena anemia. Lantas apabila mengalami anemia, apakah ini berpengaruh terhadap janin yang dikandung, Dok? Ya, jadi sangat berpengaruh, Mbak, karena ibu hamil kan dia menutrisi dua nyawa. Pertama beliau sendiri, kemudian anak yang di dalam kandungan. Jadi produksi darah itu akan meningkat karena harus menyalurkan ke dua nyawa. Nah, jadi kalau dia anemia pada saat trimester pertama atau 3 bulan pertama kehamilan, biasanya akan terjadi perdarahan, kemudian lemas, tidak nafsu makan, lunglai, dan akhirnya yang terburuknya adalah mengakibatkan keguguran pada janin. Kemudian dilanjutkan pada trimester kedua sampai ketiga. Nah, jika tidak tertangani dengan baik, maka akan terjadi kelahiran secara prematur, kemudian adanya kelemahan pada ibu ketika dia melahirkan. Jadi beliau tidak sanggup untuk mengedan lebih keras lagi, gitu, lebih kuat lagi. Ujung-ujungnya pun ketika kehamilannya melahirkan secara prematur, bayi yang dilahirkan pun tidak akan secara normal, baik nafasnya maupun daya tahan tubuhnya untuk hidup. Dan satu lagi, ketika anemia pada kehamilan itu mengakibatkan mungkin kecacatan pada janin. Nah, jadi mungkin nanti ada kerusakan di tulang belakang atau organ-organnya tidak terbantu secara sempurna. Nah, seperti itu, Mbak. Lalu apa yang harus dilakukan oleh ibu hamil, Dok, apabila mengalami anemia? Nah, jadi sebenarnya di vaskes tingkat pertama sudah kami canangkan, memang dari Kemenkes, ibu hamil itu wajib melapor ketika dia hamil. Dari kunjungan pertama sudah cek darah, sudah cek urin, kemudian pemeriksaan antenatal care itu sudah kita cek dari HB, kemudian urin dan HIV-nya kita sudah cek di situ. Nah, nanti wajib berkunjung setiap trimester, kemudian wajib untuk USG minimal 4 kali selama kehamilan. Dan seluruh bidan desa pun sudah mencatat siapa saja sih ibu hamil di desa mereka. Jadi ada tugas bidan desa untuk memantau keadaan bayi atau ibu tersebut sampai bayinya dilahirkan. Seperti itu, Mbak. Oke, baik Dokter Dian, kita akan melanjutkan perbincangan kita nih mengenai bagaimana cara pencegahannya agar tidak terkena anemia seperti itu ya. Namun kita perlu jeda sejenak. Baik, mana-mana tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih di program Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Melanjutkan perbincangan kita dengan Dokter Dian mengenai penyakit anemia. Nah, di segmen sebelumnya kan kita sudah membahas nih mengenai macam-macam anemia dan juga faktor resikonya. Lalu di segmen terakhir ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara pencegahannya agar tidak mengalami anemia. Baik Dokter Dian. Ya. Baik, bisa dijelaskan Dok bagaimana cara pencegahannya nih agar masyarakat di luaran sana tidak terkena penyakit anemia ini, Dok? Baik, untuk pencegahannya kita per usia ya Mbak ya, karena semua usia pun bisa mengalami anemia. Dari anak-anak sudah boleh, ketika dia sudah bisa mengkonsumsi makanan, maka ibunya harus menyediakan makanan menu seimbang, terutama dari protein hewani seperti daging, kemudian makanan laut, ikan laut, kemudian ada hati, dan sayur-sayur hijau yang mengandung B12, asam folat, dan zat besi yang banyak. Kemudian ketika dia menginjak usia remaja, terutama untuk usia yang sudah menstruasi dari 12 tahun ke atas, itu sudah wajib mengkonsumsi tablet tambah darah setiap minggunya sepanjang tahun, 1 tablet per minggu. Dan diusahakan ketika mengkonsumsi tablet tambah darah, kita konsumsi juga makanan-makanan yang mengandung banyak vitamin
vitamin C, karena vitamin C ini fungsinya adalah untuk membantu penyerapan zat besi di dalam tubuh dan diusahakan untuk menghindari kopi dan teh. Nah, sekarang banyak banget ya yang suka minum seperti itu anak-anak. Boleh minum teh, boleh minum kopi, tapi jangan terlalu banyak. Selanjutnya makanan jangan yang tidak seimbang, harus dengan gizi seimbang. Dari protein hewani maupun dari nabatinya yang harus sesuai dan seimbang. Terutama untuk nabatinya sayur-sayur hijau yang mengandung asam folat B12 dan kemudian zat besi yang tinggi. Dan hindari adanya untuk menciptakan penyakit-penyakit yang akan berkepanjangan. Seperti tadi saya bilang, ada perdarahan di bagian pencernaan. Dan yang pasti sih ketika salah satunya tadi adalah misalnya trauma perdarahan aktif itu dari kecelakaan. Nah, berhati-hatilah dalam berkendara karena kecelakaan pun bisa menghilangkan sel darah merah kita seperti itu. Oke, dokter bisa disebutkan contohnya mungkin salah satu mengenai sayur atau buahan yang bagus untuk dikonsumsi, dok? Oh iya, sayur yang bagusnya sebenarnya semua sayur bagus, tapi untuk mengatakan yang dia tinggi vitamin C-nya, misalnya buah-buahan seperti lemon, jeruk ya Mbak ya, untuk dari buah-buahan, terus alpukat, nah itu bagus. Pepaya itu bagus vitamin C-nya. Dan asam folatnya pun, B12-nya pun itu agak tinggi di sana. Untuk makanan seperti dari hewaninya, daging itu tinggi, hati itu tinggi asam folat dan B12 serta zat besinya. Bagus semuanya, tetapi ada yang lebih bagus seperti sayur yang hijau tua ya, lebih ke sana. Oke, bagaimana dengan kegiatan olahraga nih dok? Bolehkah penderita anemia ini melakukan olahraga? Dan apabila boleh, olahraga seperti apa yang bisa dilakukan nih dok? Penderita anemia sangat boleh olahraga, bahkan lebih bagus dan bisa meningkatkan daya tahan tubuhnya. Tetapi kita harus melihat kemampuan dari masing-masing penderita anemia. Mulailah dari olahraga yang ringan dan tidak memakan banyak energi. Mungkin boleh dari jalan cepat, kemudian jogging pun bisa. Tapi ketika sudah capek, sudah kelelahan, silakan berhenti dulu untuk sementara. Kemudian bagus lagi bersepeda, kemudian berenang. Nah, jadi tipenya adalah ringan tapi ritmenya teratur seperti itu. Tapi selama olahraga harus kita lihat nih cairannya apakah cukup. Jadi selama olahraga wajib minum dulu sebelumnya, selama olahraga pun minum, dan sesudah olahraga pun wajib untuk minum gitu. Jadi kita kembalikan si ke penderitanya, ketika dia masih mampu monggo silakan, tapi jangan terlalu berat seperti itu. Oke, mungkin ada himbauan yang ingin disampaikan Dokter Dian nih kepada masyarakat agar lebih aware lagi terhadap anemia, atau juga apa yang harus dilakukan masyarakat apabila terkena anemia. Silakan dok. Baik, untuk masyarakat Tabalong, ketika teman-teman, bapak, ibu, dan adik-adik serta kakak mengalami gejala yang seperti tadi, dari yang ringan saja, lemah, letih, lelah, lunglai, maka makanlah makanan yang bergizi, istirahat yang cukup. Jika tidak membaik, maka monggo silahkan ke fasilitas kesehatan pertama dulu, misalnya puskesmas atau dokter umum. Ketika di sana sudah diperiksa, maka ikutilah terapi-terapi yang dianjurkan oleh dokter. Kemudian jangan lupa makanan yang bergizi, makanan yang sehat, dan menu seimbang. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Dian atas informasi yang diberikan kali ini nih dok. Semoga masyarakat di luaran sana bisa lebih paham begitu dok ya mengenai penyakit anemia ini. Amin. Oke. Ya pemirsa, sama-sama dok. Ya pemirsa, sekian Ruang Sehat episode kali ini. Saya Nova Arianti mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.